Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Rizky Ugay. Jadi video kemarin gue sempat ngebahas terkait bracket belakang ya, bracket belakangnya si CB ini. Karena emang kemarin tuh sempet berkarat. Kita coba gosok pakai sikat kawat, memang sudah bersih semua. Cuman memang ada beberapa karat yang sudah mau lupas. Akhirnya gue coba bawa ke tempat krum yang ada di Ciruas dan sekarang sudah jadi ya. Dan nanti si bracketnya akan kita pasang ya di depan dan di belakang karena sekarang juga cuaca sudah mulai hujan untuk penyimpanan jas hujan dan sebagainya. Oke, tidak usah tunggu waktu lama lagi. Cekidot, geng. Nah, ini bracketnya sudah datang. Nah, ini kemarin gua krum di mana? Tadi itu Ciruas ya, Ciruas. Nah, nih bisa dilihat ya. Ini hasilnya. Saya bisa mendekat ke sini. Ya, jadi ini yang buat di belakang. Ya, kita buka ya. Yang buat di belakang. Nah, ya ini yang buat di belakang. Kita taruh dulu di sini sampahnya. Ya, ini yang buat di belakang. Ini buat penguncinya. Beda kan sama yang kayak kemarin. Kemarin itu di sini krumnya sudah mulai ngelupas, sekarang sudah mengkilap lagi. Ini yang belakang kita taruh dulu. Nah, terus ini untuk yang bagian depan. Nih, kita buka ya. Nah, ini bagian depannya. Tuh. Perbedaannya kan bisa terlihat. Kemarin ini ngarat-ngarat apa krumannya udah mulai ngelupas. Sekarang udah mulai nampak lagi ya. Dengan perekatnya sangat kencang. Ya. Kita buang dulu sampahnya. Nah, kunci apa aja nih buat masang si apa nih bracket depan sama behel belakang? Kuncinya cukup ada 3 ya. Nih, ada 3. Gak apa-apa, bisa mendekat. Nih, mulai kunci pas yang 12, yang 10 sama yang T. Karena ini buat mempermudah yang di depan nanti nih, yang di depan sini. Ya. Oke, langsung aja kita coba pasang bagian yang depan ya, geng. Nih, bagian depan. Oke, geng, kita coba pasang untuk bracket bagian depan dulu. Nah, kita coba lepas baut nih, bisa dilihat di sini ya, bisa didekatkan. Nah, ini kan ada 2 nih penguncinya ya. Ini ada 2. 1 2 1 2. Nah, kita buka dulu yang atasnya ya. Ini pakai kunci yang T8. Pelan-pelan, takut patah. Nah, jadi kita lepas dulu semua. Begitupun ini, lepas semua. Bagian depannya saja ya. Jadi kita naruhnya sengaja di bagian depan, tidak di bagian belakang. Kalau ditaruh di bagian belakang nanti menghalangi pada saat kita buka ini apa namanya, tutup tangki. Jadi kita buka dulu yang bagian atas ya. Bagian atas. Hati-hati bukanya karena khawatir ulirnya malah nanti dratnya aus ya. Jadi pelan-pelan. Kenapa pakai kunci T yang pas supaya lebih mempermudah ya. Karena kalau misalkan pakai yang model biasa itu malah agak sulit. Oke. Santai aja, nggak usah buru-buru ya. Karena ini baut untuk pengikat si setang ini masih ori semua ya, geng. Oh. Ini kurang lebih panjangnya segini. Terus kita buka satu lagi. Jadi sistemnya nanti dijepit nih. Sistemnya dijepit di celah-celah sini. Oke, udah terpasang semua, bisa lebih dekat lagi. Bisa lebih dekat lagi ya. Nah, begini ya. Jadi kita
pasang satu-satu, kita masukkan dulu ya, agak dekat aja nggak apa-apa. Nah, jadi gini proses pemasangannya, gampang sekali. Ya. Nah, oke ya, tuh udah terpasang, udah rapi. Jadi di sini bisa naruh buat penyimpanan, dan untuk stangnya sendiri juga tuh udah cukup aman. Oke, untuk tahap yang di depan udah aman. Sekarang kita pasang yang bagian belakang. Nah, bagian belakang kita buka dua baut dulu nih, yang ini nih. Ya, buka dua baut dulu. Baut yang behel belakang ini ya. Kita buka dulu karena nanti kunciannya dia tuh begini nih. Nanti tuh begini. Ya. Gini. Jadi si lubang ini ngunci ke sini nih. Nanti lubang ini kunci ke sini. Atau enggak lubang ini kunci ke sini. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, geng. Joknya kita lepas dulu supaya mudah buat masang bracket belakang. A few moments later. Oke, geng. Akhirnya beres juga nih, kita pasang buat bracket belakang sama behel belakang sama bracket depan. Behel bracket sama aja kali ya. Bisa dilihat, bisa untuk yang depan sudah kokoh ya, yang belakang juga sama. Tadi agak kesulitan pas masang di bagian belakang karena nih joknya harus ditambahin lagi buat ring di dalam supaya lebih kuat ya. Jadi nanti bisa naruh barang penyimpanan di sini, di depan maupun di belakang. Ya agak kokoh lah sekarang lah, agak ganteng ya. Habis ini kita coba ke bengkel sekalian mau ganti tromol belakang ya, karena tromol belakang ini sudah habis ya si kikisan dalamnya. Jadi kalau ngerem nggak begitu cakram, jadi pedal diinjak 5 meter baru bisa ngerem ya. Jadi itu aja teman-teman, mohon maaf banget tadi proses pemasangannya karena memang agak sulit tadi tuh. Jadi buat tag kameranya agak sulit juga, tapi nggak masalah. Jadi prosesnya ini bisa deket ke sini nih, bisa maju. Jadi tadi tuh kesulitannya tuh pas bagian sini nih, antara si lubang behel buat penyangga ini sama yang belakang sama yang buat masuk ke rangka dan ke spakbor tuh agak sulit. Jadi tadi sempat beli baut dulu, beli baut yang agak panjang supaya lebih kunci, karena yang sebelumnya kan yang aslinya pendek. Karena kan ini sebetulnya variasi ya, bukan model oriannya, ini variasinya. Dan yang di depannya juga sudah terpasang rapi ya. Tuh. Ganteng ya. Jadi ini bisa naruh-naruh dokumen segala macam di sini. Ya, mau ijazah, mau apa bisa taruh di sini. Terus ini klaksonnya juga kan tidak mengganggu. Aduh, kok nggak ada suaranya ya? Nah, ada. Terus untuk isi bensin juga nggak mengganggu karena posisinya gua taruh kunci di bagian atasnya, bukan bagian depan, bukan bagian belakang. Oke geng, itu aja mungkin untuk video pemasangan behel belakang dan bracket depan. Ya cukup lumayan ya. Kalau misalkan masang di bengkel nih ongkosnya juga lumayan. Gue pasang sendiri tadi ya gampang. Cukup kunci T yang 8, 9, 10 ukurannya. Terus kunci pas yang 10, 12 sama 14. Karena tadi gue bongkar buat
baut shockbreaker. Jadi itu aja. Kalau mau tahu ini harganya berapa, dulu itu harganya belakang 175, yang ini 65.000. Kalau sekarang gua nggak tahu ya. Dan ini kemarin gua ngekrum habis kurang lebihnya 150 ribuan, kurang lebih ya. Itu aja mungkin video pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia meskipun kontennya agak terlalu lama ya karena banyak kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa tetap subscribe yang baru bergabung dan di like, komen, share supaya gue makin termotivasi lagi untuk konten-konten terkait motor tua maupun mobil tua ataupun kendaraan tua. Dari kata dari gue, Taufik Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.